Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sampurasun. Selamat pagi, Wilujeng Enjing, wargi Jabar. Senang sekali saya Irfan Budiawan menemani Anda pemirsa dalam rangkaian acara Sambara ataupun juga 1 tahun membersamai Masjid Raya Al-Jabar spesial dalam program Ainus Jabar pada kesempatan pagi hari ini. Dan juga pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri pemirsa, saya bersama 2 narasumber. Kita akan berbincang lebih lanjut seperti apa kegiatan dalam acara Sambara ini. Saya akan memperkenalkan 2 narasumber. Yang pertama, saya sapa terlebih dahulu ada Wakil Sekretaris DKM Masjid Raya Al-Jabar, Ibu Dr. Insinyur Dewi Sartika MSI. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan juga hadir ada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Ibu Dr. R. Vini Adiani Dewi. Assalamualaikum Ibu Vini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah, selaku Kepala Dinas Kesehatan ini selalu sehat tentunya Bu ya. Selalu semangat. Selalu semangat. Membawa masyarakat sehat. Membawa Amin. masyarakat sehat. Baik. Nah, ini pemirsa, selama rangkaian acara ini di program Sambara ataupun juga 1 tahun membersamai Masjid Raya Al-Jabar. Tidak terasa ini sudah 1 tahun ya Bu Dewi dan juga Bu Vini, Masjid Raya Al-Jabar menjadi masjid kebanggaan masyarakat Jawa Barat. Tetapi tidak hanya menjadi kebanggaan masyarakat Jawa Barat dan juga kebanggaan seluruh masyarakat Indonesia karena Masjid Raya Al-Jabar ini merupakan masjid raya terbesar di Asia Tenggara. Nah, saya langsung saja nih ke Bu Dewi. Bu Dewi, dalam kegiatan kali ini dengan acara Sambara ataupun juga 1 tahun membersamai Masjid Raya Al-Jabar. Seperti apa sih kegiatan yang dihadirkan Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Ustazah Oki yang sudah juga membersamai 1 tahun Al-Jabar. Hari ini 30 Desember tahun 2023. Jadi setahun yang lalu kami melakukan launching beserta Bapak Ridwan Kamil dan juga Pak Ahmad Heriawan ya. Jadi 2 orang ini adalah betul-betul 2 orang yang sangat luar biasa. Sebelumnya Pak Heriawan adalah juga Gubernur Jawa Barat periode 2013 sampai 2018 dan Pak Ridwan Kamil juga Gubernur Jawa Barat periode 2018 sampai 2023. Jadi alhamdulillah atas ide dan juga kerjasama Pak Ahmad Heriawan, Pak Ustadz Ahmad Heriawan, waktu itu Pak Ridwan Kamil masih menjadi wali kota Bandung begitu ya. Kira-kira dialognya ingin membuat masjid yang megah begitu dan sebagai masjidnya provinsi karena pada saat itu yang di alun-alun Bandung itu adalah masjid rayanya punya kota Bandung begitu. Jadi itu adalah 5 tahun yang lalu di sekitar 2017-an begitu. Nah, dialog itu akhirnya menggerakkan barangkali seluruh ide, pikiran, oret-oretan karena beliau sebagai arsitek ya Pak Ridwan Kamil, jadilah masjid yang luar biasa yang sekarang ibu bapak semuanya hadir di sini. Kira-kira seperti itu ya awalnya. Ya. Berarti kolaborasi ide ya antara Bapak Ridwan Kamil dan juga Bapak Ahmad Heriawan seperti itu pada saat itu masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat dan juga Kang Emil sebagai Wali Kota Bandung. Akhirnya mempunyai ide bagaimana membuat sebuah masjid yang menjadi kebanggaan masyarakat Jawa Barat. Ya, kebanggaan masyarakat Indonesia juga tentunya ya, karena sudah cukup terkenal bahkan di seantero dunia begitu ya insya Allah. Jadi masjid ini dibangun selama 5 tahun, ibu bapak semua. Kemudian luasnya adalah 26 hektar kurang 2000 meter lah kira-kira seperti itu ya. Masjid ini 99 kali
kali 99 begitu ya. Adalah dari Asmaul Husna juga, dan Al-Jabar juga diambil dari Asmaul Husna. Kemudian ini bisa menampung kurang lebih sekitar 33.000 begitu ya, atau bisa lebih sampai dengan 40.000. Hariannya rata-rata terkecilnya sekitar 5.000, tapi rata-ratanya 12.000, dan pernah sampai di angka 43.000 per hari yang hadir 43.000 yang hadir di Masjid Al-Jabar mulai dari pagi, walaupun memang ada yang datang kemudian ada yang juga pergi pulang begitu ya dalam hari ini. Jadi alhamdulillah atas kerjasama semuanya kita di DKM Al-Jabar, walaupun dengan dinamikanya begitu, kita alhamdulillah bisa melayani Al-Jabar 1 tahun ini. Data yang masuk sih Bu Vini kurang lebih ada sekitar 4 juta yang sudah hadir di sini. Namun demikian karena alat kami juga sempat beberapa kali tidak aktif begitu ya, karena ada perbaikan, saya rasa mungkin lebih dari 4 juta sudah hadir di Al-Jabar ini. Wow, kira-kira seperti itu dia sebuah kebanggaan ya, masjid yang bisa menampung jamaah dengan fasilitas yang juga ataupun jumlah banyak ya Bu ya. Tentunya fasilitas juga disediakan di Masjid Raya Al-Jabar ini untuk para jemaah yang hadir. Nah, fasilitas apa saja? Mungkin dari jemaah yang hadir di sini juga belum tahu semua sebetulnya fasilitas apa saja selama pembangunan 5 tahun tadi dan juga setelah 1 tahun ini dalam peringatan 1 tahun Masjid Raya Al-Jabar yang sudah bisa diakses oleh masyarakat nih Bu. Ya, kalau fasilitas alhamdulillah kita sudah bisa melayani tadi ya, kalau hitung-hitungan karena kita mempunyai, masjid ini memang dibangun semuanya melalui digitalisasi begitu. Jadi kalau Ibu dan Bapak melewati jembatan begitu ya, jembatan yang menuju di arah selatan dan di sebelah utara kalau kita akan pulang begitu ya, itu ada yang namanya CCTV yang bisa mengcapture daripada lensa mata begitu, sehingga langsung bisa menghitung begitu ya, seperti itu. Kemudian ini bisa dipakai untuk 33 sampai 40.000 bisa menampung jamaah begitu. Kami toilet di bawah itu untuk akhwat dan ikhwat kalau kita jumlah kurang lebih 150 bilik begitu. Kemudian untuk wudunya ada sekitar 400 tempat wudu untuk akhwan dan ikhwatnya gitu ya. Kemudian yang lain-lainnya tentu saja juga kami di bawah sebetulnya ada aula besar, bisa dipakai juga untuk kepentingan-kepentingan tertentu, termasuk juga ada kelas-kelas yang rencananya akan kami pakai untuk semacam tempat-tempat pembelajaran begitu ya. Jadi maunya tematik begitu. Kemudian ada kantin juga walaupun belum operasional, dan kita juga punya beberapa room yang bisa dipakai juga untuk area bukan sekedar komersialisasi sebetulnya ya, lebih dipakai kepada bagaimana memfasilitasi para jemaah yang akan hadir di Al-Jabar begitu. Kemudian kita juga punya taman-taman tematik begitu ya, ada Taman Nabi Musa, di sana juga ada perahu Nabi Musanya begitu ya. Kemudian ada Taman Nabi Daud gitu, ketika di ada paus begitu di belakang sana, ada jogging track juga, ada Taman Nabi Adam gitu ya. Jadi ada 5 taman di belakang yang sampai saat ini memang belum secara optimal dioperasionalkan. Tapi insya Allah ke depan kita terus memberikan layanan-layanan itu untuk juga memberikan edukasi kepada masyarakat yang hadir di Al-Jabar terkait dengan terkait dengan bagaimana kita terus menerus gitu mempunyai pengetahuan dan literasi mengenai perkembangan daripada agama Islam, termasuk museum yang sangat luar biasa. Sebetulnya Ibu Bapak suatu saat harus pernah pergi ke museumnya Al-Jabar. Jadi tidak hanya soal ibadah di area masjidnya sendiri, tetapi berbagai fasilitas penunjang juga dihadirkan ya Bu ya. Nah, soal fasilitas penunjang juga pemirsa dan juga tentunya jemaah yang hadir pada kesempatan kali ini, dengan cukup banyaknya tadi jemaah yang hadir, salah satu yang penting yaitu adalah soal menjaga kesehatan, apalagi sekarang di masa pandemi ya. Masih juga kalau kita lihat saat ini COVID-19 meskipun pandeminya sudah selesai, tetapi angkanya masih cukup tinggi. Nanti kita lanjutkan nih Bu Vini dan juga Ibu Dewi perbincangan kita dan juga pemirsa, namun kita akan jeda sejenak, tetaplah bersama kami. Kita masih dalam rangkaian acara Sambara 1 tahun membersamai Masjid Raya Al-Jabar dalam program iNews Jabar.